Bab 185, Wajah yang tak asing. Sean mau tak mau tertegun ketika mendengar kata-kata Nora. Bosku? Bos jenderal terhebat bintang 9? Apa maksudnya pemimpin negara? Nora dan orang-orang lainnya bisa mendatangkan pemimpin negara ke sini? Apa dia sedang bercanda? Pikirnya. Nora menggeleng ketika melihat Sean linglung. Kenapa kamu melamun? Aku hanya bercanda denganmu. Sungguh pria yang terlalu serius. Dia bahkan tidak bisa mengerti lelucon. Pikir Nora. Sean sadar setelah terdiam selama 2 detik. Tidak, siapa tahu mungkin itu benar-benar bosku. Ujarnya. Nora tidak tahu jika dulunya Sean adalah jenderal terhebat bintang 9, jadi Sean pun menanggapinya dengan lelucon. Sean menggeleng dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Mungkin dia mengira aku ini hanya seorang rekrutan baru. Pikirnya dalam hati. Setelah mengirimkan lokasinya saat ini, Nora berhenti melangkah dan mencoba menunggu temannya. Sean, aku akan mengantarmu pulang dulu nanti karena aku akan pergi dengan temanku. Aku sudah menolaknya beberapa kali sebelumnya, jadi tidak baik bagiku untuk menolaknya lagi. Jangan khawatir. Aku akan pulang lebih awal. Katanya. Nora tidak tahu kenapa dia harus memberikan penjelasan sedetail itu pada Sean. Seolah-olah dia takut Sean akan marah. Sean mengangguk dan berkata, Aku mengerti. Nora telah banyak berkorban ketika merawatnya selama 2 tahun terakhir. Dia bahkan sampai merelakan waktu yang dia gunakan untuk beristirahatnya dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Sekarang Sean sudah kembali normal, akhirnya dia bisa menjaga dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa terus-terusan menahan Nora. Sean mengangguk dan bertanya acuh tak acuh. Tidak ada laki-laki dalam kelompok temanmu itu, kan? Nora berhenti sejenak saat mendengarnya, karena dia bisa mendeteksi adanya sedikit kecemburuan yang tersirat dalam kata-kata Sean. Setelah memikirkannya, Nora menjelaskannya pada Sean dengan jujur. Aku tidak yakin soal itu. Temanku adalah seorang wanita periang, jadi dia sangat terbuka untuk bergaul dengan siapapun, entah itu pria ataupun wanita. Setelah berhenti sejenak, Sean menatap Nora dan berkata, Aku harus pergi denganmu dan memeriksanya. Aku khawatir jika kamu pergi ke sana sendirian. Baiklah kalau begitu. Nora merasa dirinya dipenuhi kehangatan saat mendengarnya. Sean tidak pernah mengucapkan kata-kata manis padanya, tetapi tanpa disadari dia akan selalu menunjukkan bahwa dia peduli pada Nora. Keduanya saling bersenyawa satu sama lain meskipun tanpa mengatakan apapun karena mereka sudah saling memahami dengan baik. Tidak lama kemudian, mereka mendengar mobil membunyikan klakson di kejauhan. Bip! Bip! Mereka melihat 2 mobil BMW dan sebuah mobil Mercedes-Benz menuju ke arah mereka. Meskipun ketiga mobil itu bukan yang teratas di seri masing-masing, masing-masing mobil itu masih bernilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Hanya orang kaya dengan aset miliaran yang mampu mengendarai mobil seperti itu. Sean menoleh pada Nora dan bertanya, Apakah mereka temanmu? Mungkin, namun aku tidak menyangka akan banyak orang yang muncul. Nora berkata sambil merasa malu. Tidak apa-apa. Aku di sini bersamamu tidak peduli berapa banyak orang yang muncul. Sean berusaha meyakinkannya. Nora pikir kata-kata Sean memiliki makna yang lebih dalam bagi mereka berdua. Sebelum Nora dapat berbicara, keduanya mendengar seruan. Nora, kami di sini. Kemudian, seorang wanita muda tiba-tiba membuka pintu mobil dan melompat keluar bahkan sebelum mobil itu berhenti. Sang supir sontak terkejut dan langsung menginjak rem. Nora tersenyum dan menyapa wanita itu. Lynette,
Kenapa kalian pagi sekali? Lynette seumuran dengan Nora, dan dia berteman baik dengan Nora dan Regina. Nora dan Lynette adalah orang-orang yang mengantarkan Regina saat berangkat ke Angkatan Darat. Lynette memiliki kepribadian yang riang. Dia mengenakan pakaian hitam, dan itu memamerkan sisi liarnya. Kepribadiannya sangat kontras dengan kepribadian Nora yang lembut. Sean tidak tahu bagaimana keduanya bisa menjadi sahabat. Lynette menghampirinya, tersenyum, dan berkata, "Aku selalu dengar bahwa kamu adalah wanita yang sibuk. Setelah menerima ajakanmu untuk menongkrong, siapapun pasti akan bergegas ke sini secepat mungkin." Nora menggeleng pasrah saat mendengarnya. "Lynette, kamu tahu tentang situasi keluargaku saat ini. Aku baru bisa memiliki waktu luang akhir-akhir ini," kata Nora setelah dia menggelengkan kepalanya. Lynette tertawa dan berkata, "Aku tahu. Aku hanya menggodamu." Hehe. Dia tampak agak terkejut ketika melihat Sean. Lynette tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika menatap Sean. "Aku tidak percaya tunangan Nora akhirnya bisa pulih kembali. Mengapa aku terus-terusan merasa bahwa dia tak asing? Aku melihat pria ini hanya sekali sebelumnya. Dia tidak sadarkan diri dan matanya tidak fokus saat itu. Kala itu, dia bagaikan mayat yang berjalan," pikir Lynette. Namun, setelah pulih, Sean mulai memakai pakaian rapi dan tatapannya menjadi begitu tajam dan tenang. Dia bahkan terlihat sangat gagah. Namun, Lynette masih saja merasa seakan-akan dia baru saja bertemu Sean belum lama ini. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hanya bertemu dengannya sekali ketika dia mengunjungi rumah Nora dan dia belum pernah bertemu lagi dengannya sejak itu. Bab 186, memilih sebuah tempat. "Hei, primadona kampus kita. Tumben sekali kamu luang. Nora, lama tidak bertemu." Para pemuda dan pemudi bersama Lynette dengan cepat datang dan mengelilingi Nora. Sebagian besar dari mereka tersenyum saat menyapa Nora. Nora adalah primadona kampus ketika dia masih sekolah dan semua pria dulu sangat berharap bisa berkencan dengannya. Nora tersenyum dan menyapa semua orang. "Halo semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa." Ekspresi Sean tetap sama saat dia melihat sekelompok teman-teman Nora itu. Mereka semua berjumlah lebih dari 10 orang, pria dan wanita. Sean bahkan mengenali seseorang di antara mereka. Dia pernah bertemu dengan salah satu teman sekelas Nora ketika dia mengantar Nora dan May untuk membeli mobil hari itu. "Kalau aku tidak salah ingat, namanya Diana Larsen, kan?" pikir Sean. Diana terlihat cemburu saat melihat Nora dikelilingi semua orang. "Diana, kamu juga di sini." Mengabaikan perselisihan mereka di masa lalu, Nora menyapa Diana. Lagi pula, mereka hanya bertukar kata-kata kasar dan mereka sama sekali tidak menyimpan dendam. Diana hanya cemberut dan kata-katanya cukup kasar. Apa? Apa sekarang kamu mau bilang aku tidak boleh berada di sini? Baiklah. Mari kita cari tempat untuk duduk. Aku lelah berdiri." Semua orang tahu tidak akan mudah menangani Diana dan Nora, jadi mereka berusaha menenangkan semuanya. Aku bahkan tidak mengundangnya, jadi aku tidak tahu siapa yang mengajaknya ikut," kata Lynette sambil berdiri di samping Nora. Tidak terpengaruh, Nora melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kita semua teman sekelas." Sejak masuk ke keluarga Perkins, Nora sudah terbiasa dengan perlakuan kasar semacam ini. Kata-kata Diana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah ditanggungnya, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati Nora. Saat itu,
seorang pemuda berusia 20-an melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, aku akan menjadi tuan rumah hari ini. Pilih saja salah satu tempat di kota Riverfall. Kita akan pergi kemanapun kalian mau." Jam tangan mahalnya berkilau dan bersinar terang di bawah sinar matahari saat dia melambaikan tongkat sihirnya. Nora mengingatnya. Dia adalah Henry. Henry pernah mencoba mengajak Nora kencan ketika mereka masih di sekolah, tetapi Nora menolaknya. "Ya ampun, Henry. Kamu sangat keren." "Tentu saja. Henry seorang bos sekarang." "Haha. Henry memiliki banyak koneksi, baik dengan pihak berwenang maupun mafia di kota Riverfall. Dia bos sejati." Beberapa teman sekelas laki-laki di sekitarnya segera memujinya setelah Henry berbicara. "Bukan apa-apa kok. Bukan apa-apa," kata Henry. Henry menikmati pujian itu sambil merapikan jas Armaninya, menyeringai, dan menatap Nora. Sean jeli dan dengan cepat menyadari sesuatu dari tatapan Henry. Setelah menatapnya selama beberapa detik, Henry mau tidak mau menjilat bibirnya dan berkata, "Nora, apakah kamu punya tempat yang ingin kamu kunjungi? Katakan saja, dan kita semua akan pergi ke sana." Nora menggeleng dan menolak ajakan Henry. "Aku tidak masalah dimanapun tempatnya. Ayo kita pilih tempat bersama." Saat semua orang saling berdiskusi, sebuah suara terdengar dari arah belakang Nora. "Kudengar masakan Hotel Lakeside cukup enak. Kenapa kita tidak ke sana?" Krik. Semua orang berhenti sejenak dan menoleh ke arah suara itu. Hotel Lakeside adalah restoran bintang 6, dan siapapun tidak bisa pergi ke sana hanya karena iseng. Meskipun Nora dan teman-teman sekelasnya berasal dari keluarga kaya, mereka tetap tidak bisa iseng pergi ke Hotel Lakeside. Wajah Henry memerah. Dia sebenarnya cukup mampu untuk makan di Hotel Lakeside, tetapi setidaknya ada selusinan orang yang hadir hari itu. Karena Nora juga ada di sini, dia harus menyewa setidaknya kamar pribadi kelas menengah jika mereka benar-benar memutuskan untuk pergi ke Hotel Lakeside. Namun, biayanya bisa mencapai 6 digit jika dia harus mengajak begitu banyak orang untuk makan bersama di dalam kamar pribadi kelas menengah di Hotel Lakeside. Henry mampu membayarnya, tetapi setidaknya dia masih harus mengeluarkan sejumlah besar uang, jadi dia ragu-ragu. Seorang pria di samping Henry berpura-pura terkejut dan berkata, "Hei, aku bahkan tidak menyadari bahwa ada orang tambahan di sini jika dia tidak berbicara. Maksudku, dia sedang duduk." "Hei, kenapa bisa ada orang yang menunduk tanpa alasan, kan?" Para kaki tangan Henry segera mulai melempar canda. Mereka tahu tentang Sean. Saat menjadi satu-satunya primadona kampus tahun itu, semua orang masih memperhatikan Nora ketika dia berada di luar sekolah. Semua orang tahu bahwa Nora telah bertunangan dengan pria gila yang hanya bisa duduk di kursi roda sejak 2 tahun lalu. Meskipun sudah sadar, dia masih saja tidak bisa berjalan. "Tidak mungkin pria ini pantas untuk Nora," pikir semua orang. Bahkan Lynette, yang dekat dengan Nora, memiliki pemikiran yang sama dengan semua orang tentang hal ini. Henry dan yang lainnya cemburu pada Sean, sementara Lynette tidak ingin sahabatnya hidup susah. Bab 187, Aku punya mobil sendiri. Diana sedang bersenang-senang saat dia melihat orang-orang yang mengejek Sean. Henry mengambil keputusan, melambaikan tangannya, dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Namamu Sean, kan? Jika Sean ingin pergi ke Hotel Lakeside untuk memperluas pengalaman hidupnya, kita harus pergi ke sana. Maksudku, orang normal biasanya tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana." Semua orang menjadi senang saat Henry mengatakan itu. Meskipun semua orang yang hadir berasal dari keluarga berada,
Hotel Lakeside tetaplah restoran kelas atas yang tidak bisa mereka datangi semau mereka begitu saja. Namun, Nora menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Kita bisa mencari tempat untuk menongkrong di mana saja." Dia sedang tidak ingin pergi ke Hotel Lakeside karena May telah memberitahunya bahwa Hawk telah memesan seluruh restoran dan berencana untuk melamarnya. Maka, Nora sedikit muak dengan Hawk dan seluruh Hotel Lakeside sekarang. Jadi dia berusaha menghindari mereka. Karena Nora bilang dia tidak mau pergi ke sana, kita pilih tempat lain saja. Bisnis ayahku sedang ada masalah dengan Hotel Lakeside baru-baru ini. Jadi lebih baik aku tidak pergi dan makan di sana. Henry mengambil kesempatan itu untuk mundur dan setuju dengan Nora. Semua orang menyayangkan hal tersebut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena Henry yang akan mentraktir, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti keputusannya. Henry berpikir sejenak dan menyarankan, "Bagaimana kalau begini? Kudengar ada klub hiburan di dekat sini. Ada berbagai minuman beralkohol di sana, dan kita bisa berkaraoke juga. Kenapa kita tidak ke sana?" "Baiklah. Kita akan menuruti Henry. Ayo kita ke sana." Semua orang dengan cepat setuju setelah Henry berbicara. Nora melihat Sean dan Sean mengangguk. Henry melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita menuju ke mobil kita. Nora, masih ada kursi yang tersisa di mobilku. Bergabunglah dengan kami." Henry jelas sedang merayu Nora di depan Sean saat dia mengajak wanita itu naik mobil bersamanya. Pada saat itu, tatapan dingin melintas di mata Sean. Meski mereka belum menikah, Nora tetaplah tunangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan pria lain bertingkah seperti itu di depan tunangannya. Sesuai dugaan, Nora langsung menolaknya. "Aku tidak bisa jika hanya ada satu tempat duduk. Aku harus menjaga Sean." Pria di samping Sean langsung menunjuk Sean dan mengejek. "Apa? Orang lumpuh itu juga ikut?" Nora segera mengangkat kepalanya, menatap pria itu, dan membentak. "Jika kamu tidak bisa mengatakan hal yang baik, lebih baik kamu diam." "Terima kasih." Nora tidak peduli dengan orang-orang yang mengejeknya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan orang-orang dari keluarga Perkins, untuk tidak menghormati Sean. Sudah menjadi kebiasaannya untuk melindungi Sean selama 2 tahun ini. Setelah melihat Nora marah, pria itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjadi diam. Henry merasa agak kesal. "Aku menghabiskan uang dan mentraktir ini semua demi Nora. Bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatanku jika tunangan Nora yang lumpuh itu ikut serta?" Pikirnya dalam hati. Henry memikirkannya dan senyum merayap di wajahnya. "Jika aku menggoda Nora di depan pria lumpuh itu, memangnya dia bisa apa?" Pikirnya. Henry sedang membayangkan dirinya sendiri dalam skenario itu. Henry tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi bersama-sama. Satu orang lagi tidak jadi masalah." Semua orang segera masuk ke dalam mobil saat Henry mengatur tempat duduk mereka. Sambil menunjuk ketiga mobil itu, tangan Henry memutar-mutarkan kunci yang dibawanya, menatap Sean, dan berkata, "Oh tidak ada tempat duduk lagi untukmu, Bung. Lihat, mobil ini sudah penuh. Kenapa kamu tidak naik taksi ke sana?" Ketiga mobil itu memang terisi penuh setelah Nora ikut dalam rombongan dan benar-benar sudah tidak ada tempat duduk lagi untuk Sean. "Sean bisa duduk di sampingku. Kami bisa berhimpitan bersama saja," saran Nora. Nora agak mengernyit saat dia tahu orang-orang ini mencoba merundung Sean. Dia berharap bisa membawa Sean dan pergi sekarang juga, tetapi dia tidak ingin merusak suasana hati semua orang.
Polisi sedang mengadakan pemeriksaan ketat akhir-akhir ini. Meskipun Henry memiliki koneksi di kota Riverfall, jangan sampai kita merepotkannya, kan? Ya. Naik bus saja. Lagi pula kita tidak melarang dia ikut. Orang-orang di samping Henry menyindir. Bahkan sebelum Nora sempat berbicara, Henry mencaci maki mereka. Apa maksud kalian? Bisa-bisanya kalian menyuruh Sean naik bus. Semua orang terdiam sambil menatap Henry bingung. Sean, jangan dengarkan mereka. Aku tidak akan membiarkanmu naik bus hari ini. Aku akan membayar taksi untuk mengantarmu ke sana. Kata Henry sambil berpura-pura serius, mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya, dan melemparkannya ke pangkuan Sean. PVFT? Semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa. Nora semakin marah. Dia baru akan melangkah maju dan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar sebuah mobil membunyikan klakson di belakang mereka. Chad. Tidak perlu. Aku punya mobil sendiri. Kata Sean sambil menepis uang dari pangkuannya. Henry mengerutkan kening, menatap Sean, dan berkata, Bung, kurasa kamu tidak bisa naik taksi dengan kondisimu duduk di kursi roda. Anggota kelompok lainnya juga memiliki ekspresi geli di wajah mereka. Pergi ke klub dengan kursi roda? Ini lucu sekali. Pikir mereka dalam hati. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari belakang mereka. Tuan, tadi jalannya macet. Maaf, saya terlambat 2 menit. Semua orang terkejut saat mereka berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Mata mereka membelalak terkejut saat melihat Bentley Bentayga hitam mengkilap terparkir di dekatnya. Pintu mobil dibuka, dan seorang pria yang sepertinya sopir mengenakan sarung tangan putih dan berdiri di samping mobil. Terima kasih atas tawaranmu yang murah hati. Mobilku sudah sampai. Ayo pergi, Nora. Kata Sean. Dia memutar kursi rodanya dan pergi tanpa melihat Henry dan anggota rombongan lainnya. Bab 188. Maaf, kamu menghalangi jalan. Baiklah. Nora menjawab ajakan Sean. Bagaimanapun, dia masih mengenali mobil keluarganya. Semua orang hanya menatap pemandangan itu, jelas terguncang. Diana ada di antara mereka. Selama ini, dia tidak tahu bahwa Nora memiliki Bentley. Dia ingat Sean membeli BMW dengan cicilan di hari naas itu. BMW itu dibeli dari keluarganya. Saat itu, Diana sangat marah karena penghinaan itu, jadi dia segera pergi. Dia tidak tahu bahwa Sean membeli Bentley tak lama setelah itu. Berhenti! Pada saat itu, seorang pemuda menghampiri Sean dan berhenti di depannya untuk menghalangi jalannya. Pria itu adalah Jeremy White. Dia menjabat sebagai kacung setia Henry sejak masa sekolah mereka. Ayolah, Bung. Apa kamu sudah gila? Itu Bentley. Kamu tahu? Ini bukan taksi yang kamu pesan. Jeremy menatap Sean dengan alis mengerut. Penghinaan terlihat jelas di matanya. Semua orang dengan cepat pulih dari keterkejutannya setelah mendengar kata-kata Jeremy. Mereka mengira Sean baru saja memesan taksi dan salah mengira bahwa Bentley itu adalah taksinya. PVFT? Aku sempat kaget tadi. Diana menepuk dadanya beberapa kali sambil cekikikan. Yang lainnya menyeringai penuh arti saat memahami apa yang sedang terjadi. Baiklah. Tunggu saja. Biar aku pesankan taksi untukmu. Lagi pula, kamu masih bagian dari kelompok kami. Jangan seenaknya mempermalukan kami. Jeremy segera mengeluarkan ponselnya, berniat memesan taksi untuk Sean. Tidak perlu.
Mobil ini memang milik Sean. Belum sempat Nora menyelesaikan kalimatnya, ada orang lain yang menyela. Sean jadi gila saja sudah cukup buruk, tapi kenapa kamu ikut-ikutan jadi gila? Lynette mengernyit menatap Nora tak berdaya. Dia tidak tahu harus bagaimana dengan sahabatnya itu. Karena Sean dikenal sebagai orang tolol, wajar otaknya tidak karuan. Lynette tidak tahu mengapa Nora memutuskan untuk ikut bermain dalam sandiwara Sean. Hei, Sean. Aku akan memesan kendaraan untukmu. Kamu mau BMW atau Bentley? Pilihan tersebut tersedia. Jeremy terus tertawa pongah sambil memegangi ponselnya. Bruk. Tiba-tiba, Jeremy merasakan seseorang mendorongnya ke samping. Naluri pertamanya adalah mendorong ke belakang, tetapi tangan yang mendorongnya itu terlalu kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat melawan sama sekali. Dasar bajingan! Jeremy berbalik, umpatan sudah tumpah ruah dari bibirnya. Namun, saat dia mulai mengenali pendatang baru itu, dia dengan cepat menahan lidahnya. Orang itu kebetulan adalah pria yang mengendarai Bentley. Dia mungkin hanya sopir, tetapi dia masih sopir dari pemilik Bentley. Jika pria itu bisa menjadi sopir dari pemilik Bentley tersebut, berarti pemiliknya sendiri adalah orang penting yang tidak boleh disinggung Henry. Maaf. Kamu menghalangi jalan. Pria itu terdengar cukup dingin. Setelah itu, dia menatap Sean dan berkata kepadanya dengan hormat. Tuan Lane, apakah ada sesuatu yang perlu aku urus? Dia menunjukkan sikap hormat pada Sean. Setelah menyaksikan interaksi antara kedua pria itu, semua orang tercengang sekali lagi. Jadi pria ini kesini untuk menjemput Sean? Pikir mereka bersamaan. Henry juga terkejut dengan percakapan itu. Dia menyimpan kunci BMW di tangannya dengan tenang. Sedangkan Diana juga terlihat cukup kaget. Dia tiba-tiba ingat Harry pernah bercerita bahwa Sean bukan orang biasa. Ponsel Jeremy bergemerincing ke tanah dengan bunyi jatuh yang keras. Apa? Mata Lynette selebar piring makan. Dia cenderung belak-belakan, tetapi saat itu, dia kehilangan kata-kata. Jelas semua orang bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi dengan Sean, si cacat. Keluarga Perkins saja tidak mampu membeli Bentley, apalagi pria seperti Sean. Tidak apa-apa. Ayo masuk ke mobil. Jawab Sean ringan dengan lambaian tangannya. Siap, bos. Pria itu mengangguk hormat pada Sean sebelum bergerak berdiri di belakang kursi rodanya dan mulai mendorongnya. Nora, apa kamu masih mau pergi denganku? Sean bertanya lembut pada Nora sambil menatapnya. Ah! Nora terlihat sedikit ragu. Oh. Nora, kamu harus menghadiri acara tersebut. Selain itu, Sean juga harus ikut. Benar? Akhirnya kita bisa berkumpul setelah sekian lama. Tidak mungkin kita membubarkan pertemuan ini lebih awal. Ada beberapa orang yang tidak memihak siapapun dalam kelompok itu, yang cenderung beralih sisi tergantung pada situasi. Sikap mereka terhadap Nora dengan cepat berubah saat mereka mengundangnya untuk bergabung dengan cara yang ramah. Lagi pula, jika Bentley itu benar-benar milik Sean, maka mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjilatnya. Setelah ragu beberapa detik, Nora akhirnya mengangguk setuju. Lynette memberikan alamatnya kepada Nora, tetapi dia memilih untuk tidak naik Bentley karena saat ini dia dalam keadaan bingung. Di matanya, Sean tetaplah seorang pria bertampang bodoh yang tidak bisa apa-apa selain mengiler. Sangat sulit membayangkan bahwa Sean, si cacat yang terjebak di kursi roda selamanya itu, adalah pemilik Bentley Bentayga. Brum! Suara khas gemuruh mesin mobil mewah menggelegar keras.
Namun, Sean sepertinya tidak terburu-buru pergi. Dia menunggu Henry dan gengnya memimpin jalan. Sedangkan Henry dan yang lainnya, mereka terlihat seperti baru saja menelan segerombolan lalat. Perusahaan taksi kelas atas macam apa itu? Apakah mereka menjemput penumpang dengan Bentley Bentayga? Pertanyaan itu datang dari seorang pria yang tampak bingung berdiri di sebelah Jeremy. Iya, sepertinya tidak. Aku pernah melihat anak-anak muda kaya bekerja sebagai sopir Uber memakai mobil sport mereka, kata Diana setelah 2 detik terdiam. Dia tahu bahwa Sean telah membeli BMW, tetapi dia yakin bahwa Bentley Bentayga itu sama sekali bukan miliknya. Apakah kamu tahu apa artinya edisi terbatas? Aku yakin memang ada perusahaan taksi tertentu yang menyediakan Bentley sebagai armada transportasi. Tapi aku tidak yakin bahwa mereka akan menggunakan mobil mewah edisi terbatas untuk menjemput penumpang. Seorang siswa laki-laki berspekulasi dengan pengetahuannya tentang mobil sedang mengutarakan analisisnya dengan percaya diri setelah mulai mengenali Bentley Bentayga itu selama beberapa saat.